dari ini apa merubah drainase gorong-gorong itu. Oh, proyek. Seklopnya membentuk benda keras itu suara sekrak sekrak. Loh, apa itu Pak? Kerangka-kerangka tulang hewan dan juga patahan pada patah kecil dan juga tembikar yang ada di dalam sini. Kembalikan apa itu, Pak? Aku ke tempatnya. Oh, itu mungkin tulang-tulang ini loh minta dikembalikan ke tempatnya. Oh, tulang-tulang yang Akhirnya minta tulang-tulang itu dimasukin ke dalam kamar. Seperti saya itu menipu orang yang memakai baju putih dengan patah besar. Sebelah barat itu menemukan belut putih. belut putih, Pak. Iya. Melingkar seperti itu dan ini bibirnya ini sudah mulai rapuh seperti. Tulang-tulang ini dilakukan tes DNA Nah, hasilnya, Pak. dengan warga sini asli. Oh, Itu yang melakukan penelitian dari laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua, salam rahayu. Jadi kali ini saya sedang berada di sebuah situs sejarah ini. Jadi ditemukan sebuah sumur di area komplek perumahan dan saya sedang bersama penemu ya pada saat itu ya, penemu pertama kali yaitu dengan Pak Abdul. Pak. Nah, jadi saya ingin tahu nih, Pak, ini sumur Jopong ya Pak ya namanya? Iya. Nah, bagaimana pertama kali sumur ini ditemukan? Ya, pertama kali sumur ini ditemukan awal mulanya itu dari ini apa? Merubah drainase gorong-gorong. Oh, proyek Ya, yang dulu di zaman Belanda itu dibangun kedalamannya cuma 40 cm, 40 cm, lebarnya 60 cm. 60 cm. Terus Di sisi sebelah timur itu sering banjir. oh, Nah, kemudian di tahun itu udah berpuluh-puluh tahun baru banjir semasa kecil saya. Kemudian di tahun 2018 ketua RW kampung sini itu mengajukan permohonan ke dinas pengelolaan kota untuk digalakkan. di dalam. Akhirnya terrealisasi tanggal 1 Oktober dilakukan pendalaman dengan menggunakan pokal kedalamannya 80 Cm. pada saat penggalian di sini tanggal 31 Oktober hari Rabu pagi pukul 18.21 menit itu namanya Pak Gandhi itu mengerjakan penggalian di sini. Gandhi ini warga Mojokerto juga Mojokerto. Terus yang melakukan penggalian di sini kedalaman 70 sampai 80 cm itu menemukan tulang-tulang kerangka manusia di area ini. tulang-tulang. Iya. Jadi yang ditemukan pertama kali itu adalah kita langsung sana aja, Pak. Iya. Ini ya Pak Agus sumurnya. Iya, ini sumurnya. Jadi pada waktu penggalian Mas sudah ditemukan seperti ini, Pak. Ya, bilang oh belum, itu Belum. masih berupa kayak ininya aja, silindernya aja yang terbuat dari apa? Tanah liat itu. Dari tangannya. Nah, ketika Pak Gandhi menggali kedalaman 1 meter itu menemukan patahan bata-bata besar yang berada di atasnya sumur ini. Bata-bata Iya. besar merupakan ciri khas bangunan candi Iya. pada saat dulu. Tebalannya 8 cm, lebarnya 20 cm. Panjang patahannya itu ada yang 17 cm, ada yang 22 cm, ada yang 25 cm itu tertampar di atasnya sumur ini 1 meter persegi. Kemudian kebetulan saya tuh berdiri di sini bersama Pak Haris dari fisik dari Bobo. Kemudian saya ini melihat Pak Gandhi itu seklopnya membentuk benda keras itu suara sekrak sekrak. Loh, apa itu Pak Gandhi? Tahu Pak ya? Lihat fakta itu. Kemudian alat seperti palu bodem besar, terus linggis besar, terus angkul apa dipinggirin semua Pak Gandhi. Kemudian dinaikkanlah pada di tantangan di atas kayak gini dilempar-lempar. Nah, kemudian ternyata bibir sumur seperti huruf C awalnya yang rata dengan tanah. Oh iya iya. Kemudian sama Pak Gandhi dilingkarin gini, nyambung Nyambung ya. seperti cincin. Oh ya, lingkaran. Akhirnya di dalam ini digali juga ditemukan kerangka-kerangka tulang hewan dan juga patahan pada kecil dan juga tembikar yang ada di dalam ini. Oh ada. Ada buku-buku ya, Oh. mangkok itu pecahan itu di dalam dunia. Kemudian dalaman 20 cm itu saya hentikan, stop Gandhi, jangan dihancurkan. Nah ini saya harus laporan ke Ibu Farida, saya takut bersalah. Saya lapor ke ketua RW Ibu Farida, kemudian Ibu Farida ke sini difoto, kemudian dikirim ke Pak Lurah, Pak Amin. Iya. Malam itu juga Pak Amin ngasih instruksi Bu Farida, bekerjanya besok pagi kita teliti. Pagi Pak Lurah ke sini, kemudian dilihat, langsung Pak Lurah melaporkan temuan ini ke Dinas Pemerintahan Kota Surabaya. Dari Dinas Pemerintahan Kota Surabaya ke sini, pukul 9 pagi itu tanggal 1 November. Ya, penelitian ini baru dilakukan. Ya, ternyata ini temuan sumur kuno kata Oh iya. sejarawan itu. Iya iya. Ini juga sumur-sumur seperti ini juga banyak ditemukan di Iya, daerah betul. Trawulan, Iya. Mojokerto, Pak.
Jadi ini membuktikan bahwa di sini dulunya itu ada peradaban, Pak ya. Iya betul. Nah, selain tulang dan fragmen-fragmen yang ada di sebelah sana itu, apalagi Pak? Mungkin ada temuan apa berupa pusaka atau apa yang diambil di cagar budaya atau apa gitu nggak ada? Kalau temuan seperti benda apa ya, kayak kayak ada kayak buat besi. Tasbih, Pak. Iya kayak cambuk gitu bukan gitu. Nggak tahu waktu itu kemana. Oh, Saya waktu itu ya temuan di area sini. ditemukan di area ini. Nah, Pak, ini yang paling penting, ada kejadian mistis apa ini, Pak? Yang pernah Bapak alami? Kejadian mistisnya yaitu ketika pekerja pembuang galian tanah itu memasukkan tanah ke dalam pausa itu, Yo. pausa itu setelah penuh, Ya. bahwa dibawa pergi di tengah-tengah perjalanan itu ada suara kembalikan Apa itu, Pak? tempat. Gitu. Jadi pernah ada kejadian mistis dulu waktu pas di bawah itu loh, tanah yang mau dibuang ya Iya. Pak itu. Ada suara kembalikan ke tempatnya. Akhirnya mereka juga nggak sadar apa. Terus temannya satunya juga gitu bunyi. Ya. Ada orang yang ada di galian pembuangan itu menggali-gali seperti mencari sesuatu. Seandainya ada yang tahu, mungkin tulang-tulang ini loh minta kembali. Tulang-tulang gitu. Ya, dimasukin ke dalam kantong plastik, sini, terus ya kabur lagi. Dia lagi sini Pak ya. Cara jadi tuh sumur ini tuh benar-benar di tengah ini ya Pak, area Iya. komplek ya Pak ya. Iya, kampungan. Perkampungan. Ini ada kejadian apa Pak? Warga sekitar ini pernah ngalami kejadian aneh apa setelah ditemukan sumur ini? Kalau kejadian yang aneh sih enggak. Enggak ya. Cuman awalnya itu saya sebelum menemukan ini tuh Iya. bermimpi seperti saya itu menimpa putih dengan patah besar. Menimpu orang yang Ya. pakai baju putih-putih. Kemudian besok paginya yang di sebelah sana itu penggalian di sebelah barat itu menemukan belut putih. Belut putih Pak. Iya. Ada belut putih. Kemudian saya simpen di rumah. Saya bingung makannya apa takut ini kayak belutnya kayak lemes ini. Lemes ya. Akhirnya saya lepas ke sungai. Oh, di sungai sekitaran sini aja Ya, Pak. di depan ini sungai. Oh, sungai di depan di Sungai Kalimas yang berada di depan. Nah, oke Pak. Jadi ini aku tak lihat ke dalam ya Pak ya. Lihat ke dalam. Oh iya, nah selain terkenal dengan mistisnya juga pasti ada mitosnya. Mitosnya sumur ini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Betul Pak? Wah, alam ya. Wallahu alam. Memang yang datang di sini tuh orang banyak. Tujuannya ya satu ada yang ngambil air, jadikan untuk acara ruatan. Sedih Pak. Ya banyak juga. Kemarin juga ada dari paguyuban seperti apa ini? Komunitas Pengobatan pemuda kayak apa namanya? alternatif. Rukiah gitu. Oh, rukiah. Mengambil air ini dari Sidoarjo. Ya, saya juga bingung, kadang banyak orang yang kesini tuh tujuannya anak-anak saya cuma ngomong pak jangan minta ke sumur ya. Oh, iya. Bahkan sampai ada yang anaknya bayi masih di bawah sini ya, Pak ya. pernah itu. Tuh, sampai ada bayi menangis di bawah sini tapi akhirnya yo Iya, dibolak-balik kan di atas ini karena ada sakit apa gitu. Tapi 3 bulan kemudian saya ketemu orangnya, Mas, makasih ya. Alhamdulillah sembuh. Sembuh. Bingung. mereka yang percaya. Terus aku tak lihat ke dalam ya Pak ya. Silakan. Teman-teman kita lihat ke dalam. Nah, jadi teman-teman terlihat ya, sumur ini tuh bagian bulat melingkar seperti itu, dan ini bibirnya ini sudah mulai rapuh, sepertinya memang karena zaman yang itu lama, karena juga lama. Ini juga sudah dipugar. Nah, jadi di sebelah sini ya Pak ya, ini yang penemuan pada Iya. waktu ditemukan bersama sumur itu ya Pak. Iya. Nah, kira-kira Pak, sumur ini tuh era kerajaan apa? Era pada masa sumur kerajaan apa? Setelah dilakukan penelitian pada tanggal 2 November, dari Dinas Pemerintahan Kota melaporkan temuan ini ke BP. Traumanya. Bukan penelitian
secara khusus tentang arkeologi ini, dan dari hasil penelitian itu bahwa dari bibit petroleum itu menyatakan bahwa temuan sumur itu berada di zaman masa era-era kerajaan Majapahit. Zaman era-era kerajaan Majapahit. Kemudian tidak berhenti di situ aja, penelitiannya juga dilakukan penelitian tulang-tulang manusia. Ya. Ini dilakukan penelitian untuk mencari tahu angka usia kehidupannya di tahun berapa. Ya. Ini yang melakukan penelitian bersumber dari Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian Universitas Airlangga Kota Surabaya, bekerja sama dengan Laboratorium Radiokarbon Australia National University Canberra. Wah, sampai Ya, dari hasil penelitian itu diketahui bahwa angka usia tulang-tulang ini, angka usia kehidupannya di tahun 1430 sampai 1608 sampai 1609. Ya. Itu era-era masih kerajaan Majapahit juga, Pak ya? Jelas. Kemudian yang paling unik dan paling aneh ya. Iya. Tulang-tulang ini dilakukan tes DNA. Nah, hasilnya Pak Dengan warga sini. Itu yang melakukan penelitian dari Laboratorium Human Genetic Airlangga juga. Yang mana warga asli sini itu yang usianya 70 tahun diambil helium. Kemudian yang diambil itu cuma 2 orang masalah. Diambil heliumnya, kemudian dites DNA dengan itu masih nyambung keturunan. Oh, masih keturunan, Pak? 96 sampai 97%. Oh, berarti nenek moyangnya sini dulu ya? Nenek moyang Pak Agus berarti? Iya. Nah. Salah satu yang diambil tuh hanya saya, heliumnya. Oh. Yang dites DNA. Oh iya. Berarti benar-benar memang asli orang Peneleh atau desa yang terpilih ya, Pak ya? Iya. Nah, jadi mungkin sampai situ aja ya, Pak ya? Iya. Nah, jadi mungkin itu tadi ulasan sejarah tentang Sumur Jobong yang langsung disampaikan oleh Bapak Agus ini ya. Ini selaku yang mengurus Sumur Jobong juga ya, Pak ya? Juri. Nah, terima kasih banyak Pak buat waktunya hari ini ya, Pak ya. Nah, teman-teman tetap jaga dan lestarikan sejarahmu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.